menghadapi ancaman-ancaman gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan, yang ingin membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, menghadapi bahaya laten dari kelompok-kelompok oknum-oknum habaib. Saya katakan terus terang saja, memang seperti itu. Ini tugas panjenengan sangat berat, karena sejarah Thariqah saja sudah dibelokkan, sejarah NU dibelokkan. Mengatakan di setiap kesempatan katanya yang berhak mendirikan NU adalah Mbah Khalil dan Habib Hasim bin Yahya, padahal dalam sejarah NU tidak ada. Dan sejarah bangsa pun tak luput dari pembelokan. Thariqah dibelokkan, NU dibelokkan, pasti punya agenda besar, dan ini tugas seluruh pengurus Thariqah yang pada malam hari ini dibaiat. Tugas apa? Meluruskan sejarah. Perjuangan memang berat, tetapi itu harus dilakukan apapun resikonya. Karena kalau tidak diluruskan sejarah, kelak anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita akan buta dengan sejarah. Thariqah buta dengan sejarah. NU tahunya bahwa Thariqah adalah didirikan oleh oknum habaib, NU didirikan oleh oknum habaib, negara didirikan oleh oknum habaib, nanti tahunya adalah oknum-oknum habaib, maka nasionalismenya secara otomatis akan turun, dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Saya kemarin sudah diskusi banyak dengan Romo Kiai Haji Halwani di tengah-tengah pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah beliau sebagai wakil rapi Suriah PWNU dan saya wakil ketua Tanfidiyah. Maka kami sudah sepakat untuk maju bareng, tetap berjuang dalam rangka untuk meluruskan sejarah NU, sejarah bangsa, sejarah Thariqah, dan semuanya harus kita hadapi bersama-sama. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan semakin kuat. Di samping itu tugas kita adalah melakukan gerakan-gerakan moral, sosialisasi kepada masyarakat, jelaskan bahwa Thariqah sejarahnya yang benar adalah seperti ini, NU yang benar sejarahnya seperti ini, pendiri-pendirinya adalah ini, biar para anak-anak muda, kader-kader kita tahu semuanya. Di samping pembelokan sejarah, ternyata pemalsuan makam sekarang merajalela. Kemarin beberapa satu minggu yang lalu saya diundang oleh teman-teman dari Ponorogo, karena mengeluh dari teman-teman Ponorogo ada pembelokan sejarah, pemalsuan makam, penggantian silsilah di makam Ki Ageng Besari. Saya datang dari Kampingi, dan malam berikutnya teman-teman Ponorogo bertemu dengan pengurus yayasan Tegal Sari atau Ki Ageng Besari itu. Ternyata juga bahwa dirubahnya silsilah itu karena ada perintah dari Pekalongan. Ngeri sekali kondisi kita saat ini. Tadi malam saya dapat telepon dari Purworejo, Pak Mubarak, di sini Purworejo sekarang masif sekali pembuatan makam-makam palsu. Di daerah saya di kuburan tidak ada makamnya, tiba-tiba katanya ada makam seorang tokoh, seorang ulama yang namanya katanya Mbah Bebek. Saya tanya, siapa Mbah Bebek? Nggak tahu Pak, kata yang mencari makam itu Mbah Bebek adalah seorang tokoh, dia adalah pendatang, sehingga kita tidak tahu sejarah dari Mbah Bebek itu. Saya perintahkan tolong dicek lokasi, dicek sejarahnya apakah ada namanya Mbah Bebek dari daerah mana. Kalau tidak ada, tolong koordinasi dengan masyarakat, dengan aparat keamanan, dengan perangkat desa, dilarang mendirikan pembangunan kuburan palsu di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Mubarak. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCN Wonogiri, sekaligus beliau juga Ketua Umum Laskar Sabilillah Jawa Tengah, dan beliau juga Ketua Paguyuban PCNU Sesolo Raya. Bagaimana semangat 45-nya beliau, bagaimana semangat hiroh beliau untuk menjaga marwah NU, menjaga marwah
NKRI dari pengklaiman orang-orang Yaman. Dalam acara Thorikoh Jatman yang diselenggarakan PCN Wonogiri, beliau memberikan sambutan. Lewat Thorikoh kita harus berjuang meluruskan pembelokan sejarah Jatman, yang mana ada orang-orang yang menguasai Jatman, yang mana di situ itu berani membelokkan sejarah berdirinya Jatman tentang tokoh yang seharusnya dipubliskan itu dihilangkan, terus diganti tokoh yang lain. Ini adalah pembodohan, ini adalah pembelokan sejarah yang harus diluruskan. Makanya PBNU Gus Yahya Stakuf itu jelas memberitahukan kepada audien atau samingin atau mukhotob yang berada di hadapan beliau bahwa dari 14 banom yang di bawah naungan NU itu semuanya itu sudah mutamasik, sudah bersinergi, sudah saling bersinergi lah. Tetapi ada satu banom yang di situ itu seakan-akan berdiri sendiri. Bahkan Gus Yahya juga jelas, kami minta tolong kepada Ki Halwani untuk mengurusinya. Ini jelas sudah. Jadi mulai ada titik terang tentang distorsi sejarah Jatman, distorsi sejarah NU. Ini sudah ada titik terang, ada dukungan dari PBNU kita, Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Mubarok ini juga mentaukiti dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Stakuf. Lewat Banom Jatman ini, kita harus berjuang untuk apa? Melawan pembelokan sejarah berdirinya Jatman. Belum lagi di situ itu buku-buku yang di situ itu menurut kami ya ada pembelokan, seperti di buku Thorikoh Syadhiliyah Alawiyah, pentahkiknya jelas Habib Maulana Lutfi bin Yahya, terus Tubinga fi Kanzis Sholafah, yang mencetak adalah Kanzis Sholawah. Ini ada tawasul yang di situ itu pembelokan nama Mbah Malik menjadi bin Yahya. Ila Hadrati Sayyid Kutub Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, yang mana seharusnya bin Ali Dipowongso. Dan Mbah Ali Dipowongso itu ada duplikasi makamnya di Kembaran Banyumas dan ada di Pekalongan. Ini fakta. Kami tidak menambah dan tidak mengurangi, silahkan di cross check sendiri. Bahwa contoh-contoh seperti inilah yang seharusnya kita telusuri. Contoh-contoh distorsi sejarah Mbah Malik menjadi bin Yahya, Mbah Ilyas bin Yahya. Ini bukan satu atau dua, ini banyak ini. Ini kalau kita biarkan, nanti tokoh-tokoh Nusantara itu menjadi Habib semua, marganya. Padahal Mbah Malik anak lanangnya, anak laki-lakinya Mbah Ilyas anak laki-lakinya Mbah Ali Dipowongso. Yang benar seperti itu, tetapi berubah menjadi Mbah Ilyas menjadi anak laki-lakinya Yahya. Ini kan ngeri. Ada yang mendramatisir keadaan, katanya itu bentuk penghormatan kepada sang guru. Kalau bentuk penghormatan kepada sang guru itu tidak seperti itu, tidak memutus silsilah, tidak memutus nasabnya Mbah Malik. Seharusnya memanggilnya itu dengan sebutan Sayyid Malik umpamanya, atau Tuanku Malik, yang seperti itu. Nah, kalau ini merubah binnya, lah ini sama saja memutus nasabnya. Dan ini ada bukunya, dan ada, betul-betul ada. Sampai Bani Ilyas itu juga minta klarifikasi dari Pekalongan. Tapi faktanya hampir 2 tahun tidak ada respon sama sekali.
Nah, ini yang menarik yang harus betul-betul kita cermati. Makanya Kiai Haji Mubarok pada saat mengisi sambutan di acara Jatman di PCNU Wonogiri ini menegaskan, tugas kita berat hari ini. Kita harus meluruskan sejarah Jatman yang dibelokkan, meluruskan nama-nama tokoh Nusantara yang dihabibkan atau dibaalwikan. Ini berat, bukan persoalan biasa ini persoalan yang menyita perhatian, menyita tenaga kita untuk mencari manuskrip data-data untuk dicocokkan, sesuaikah atau tidakkah, begitu. Itulah sambutan Kiai Haji Mubarok, PCNU Wonogiri, dan Ketua Umum Laskar Sabilillah Jawa Tengah. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.